Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Michael Herseno yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Fear Itself. Ini adalah bagian yang ketujuh sekaligus terakhir. Kalau kalian belum menonton video bagian pertama sampai ke-6, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Fear Itself, The Fearless isu 1-12, perburuan Palu the Worthy sedang berlangsung. Crossbones melaksanakan misi dari Sin, yaitu mencari Palu Mok di Paris. Dia sendiri mampu melacak sasarannya menggunakan benda mistis yang diberikan oleh DOA di Paris. Crossbones mendapati bahwa benda tersebut diambil oleh sekelompok orang yang justru ingin kembali menjadi batu. Mereka berharap bisa memanfaatkan Palu Mok untuk melakukannya. Crossbones tentu heran dengan mereka, tapi dia tidak melupakan tugasnya. Dia membantai mereka lalu langsung saja mengambil Palu Mok. Di Transylvania, Brunhilde alias Valkyrie berusaha mencari Palu Null menggunakan indera supernya. Rupanya pecahan-pecahan benda itu telah diambil oleh kelompok The Forgiven supaya tidak disalahgunakan oleh Dracula. Awalnya pemimpin Forgiven yaitu Raizo Kodo tidak mau menyerahkannya. Bahkan dia melakukan duel melawan Valkyrie. Meskipun begitu, setelah memeriksa jiwa Valkyrie, Raizo akhirnya bersedia memberikan pecahan Palu Null. Ketika sedang pergi sambil membawa benda incarannya, Valkyrie tanpa terduga dihentikan oleh beberapa orang, yaitu Black Widow, Shang-Chi, Prince of Orphans, Sharon Carter, dan Ant-Man alias Eric O'Grady. Rupanya mereka dikirim oleh Steve Rogers untuk menghentikan Valkyrie. Namun ujung-ujungnya, Valkyrie berhasil meninggalkan mereka dengan menunggangi kuda terbangnya yang bernama Aragorn. Di suatu tempat rahasia, dia menyerahkan pecahan Palu Null kepada seorang kurcaci bernama Tolor yang memasukkan benda itu ke dalam sebuah peti batu. Di dalam situ juga sudah ada Palu Skadi. Di Samudra Atlantik, Sin bersama Crossbones dan beberapa bawahannya menyelam mengikuti seekor hiu yang besar. Crossbones menembakkan bom yang meledakkan hiu tersebut hingga tewas. Dari bangkainya, Crossbones menemukan Palu Nerkot. Bangsa Atlantis memang menyimpan benda itu di dalam tubuh makhluk hidup supaya terus berpindah-pindah dan tidak dapat dirampas. Sayang sekali cara ini gagal mencegah upaya Sin. Tindakan mereka dipergoki oleh Namor yang telah mendapat kabar tentang pencarian Palu. Namor menghajar para anak buah Sin dan berlanjut menyerang Crossbones. Sebenarnya Namor lebih perkasa dibandingkan mereka, tetapi ternyata Sin telah menyiapkan alat untuk situasi seperti ini, yaitu benda sihir yang berfungsi memanggil monster laut raksasa bernama Devourers. Makhluk tersebut membuat Namor sibuk, sehingga Sin dan Crossbones leluasa pergi sambil membawa Palu Nerkot. Di gedung Baxter, muncul Valkyrie dengan menaiki Aragorn. Sasarannya adalah Palu Angrir. Dia sudah melakukan persiapan termasuk mengenakan armor, dilengkapi senjata tambahan, serta diajari cara menyusup oleh Tolor. Meskipun begitu, dia dipergoki oleh The Thing. Beruntung bagi Valkyrie, Ben Grimm tidak menghalanginya. Sebaliknya, Ben justru mematikan sistem keamanan di gedung Baxter. Rupanya Ben sangat membenci dirinya sendiri ketika berbuat kerusakan sebagai Angrir. Jadi dia ingin Palu itu dibawa pergi jauh. Mereka berdua kemudian didatangi oleh Valeria, yaitu anak perempuan Reed Richards. Valeria juga bersedia membantu. Dengan kecerdasannya, dia membuka tempat penyimpanan Palu Angrir. Dengan demikian, Valkyrie mendapatkan sasarannya tanpa harus menjalani perkelahian. Dia bergegas pergi dari gedung Baxter sebelum diketahui oleh Reed Richards. Di penjara The Rev, ada serbuan oleh Crossbones bersama DOA. Mereka hendak merampas Palu Skiren yang disimpan di sana. Mereka dihadang oleh tim Thunderbolts dan para petugas keamanan. Bentrokan ini tidak mudah bagi para hero, sebab Thunderbolts tinggal menyisakan Songbird dan McPhee. Keadaan yang mendesak memaksa Luke Cage untuk terlibat. Sambil memegang Palu Skiren, dia siap menghantam Crossbones. Sayang sekali Crossbones sudah punya sesuatu untuk melawan Luke, yaitu benda mistis bernama sarung tangan Shumagorath. Berkat memakai artefak ini, Crossbones berhasil menjatuhkan Luke. Setelah itu, Luke dikeroyok oleh DOA. Ini membuat Crossbones leluasa merebut Palu Skiren. Karena sudah mencapai tujuannya, dia bersama DOA segera kabur menggunakan portal sihir. Di fasilitas riset bernama Project Pegasus, pesawat Avengers mendarat. Mereka sudah tahu tentang tindakan Sin, jadi sekarang mereka berniat menjaga Palu Greatot yang memang disimpan di Pegasus. Avengers menyadari pula bahwa Sin memanfaatkan sihir. Karena itu, mereka membawa dua orang ahli dalam bidang tersebut, yaitu Daimon Hellstorm dan Doctor Strange. Di luar bangunan Pegasus, Sin sedang berkumpul bersama Crossbones dan DOA. Sin mengaktifkan alat yang memunculkan banyak sekali iblis. Sambil dibantu para makhluk ini,
Sin bersama DOA menyerang Avengers secara langsung. Ketika Avengers sedang sibuk menahan serbuan ini, Crossbones bergerak sendirian mendekati ruang penyimpanan palu Greatot. Di luar perkiraannya, di situ ada seorang anggota Avengers yang bersiaga, yaitu Wolverine. Masalah yang dihadapi Avengers tidaklah mudah. Para monster yang menyerang mereka seolah tidak ada habisnya. Ditambah lagi Diamond Hellstrom sudah menghilang entah kemana. Sedangkan Doctor Strange merasakan bahwa sumber serbuan ini ada di luar. Maka dia berniat menyelidiki menggunakan wujud astral. Sesuai dugaannya, Strange menemukan alat yang sedang dijaga oleh beberapa anggota DOA. Selain itu, dia bertemu pula dengan Valkyrie yang ingin mencuri palu Greatot. Setelah diberitahu tentang situasi yang sedang berlangsung, Valkyrie bergegas menghancurkan alat DOA. Berkat tindakan ini, para iblis mulai lenyap sehingga Avengers sepertinya akan menang. Di tempat penyimpanan palu, keadaan juga tampak bagus bagi para hero. Dengan cakarnya, Wolverine sukses membuat Crossbones terluka. Sayang sekali Wolverine malah dibakar dari belakang sampai menjadi tak berdaya. Tak disangka, pelakunya adalah Diamond Hellstrom yang memilih untuk berkhianat. Diamond berlanjut menyembuhkan luka-luka Crossbones, lalu mereka berdua pergi menemui Sin sambil membawa palu Greatot. Pada saat itu, Sin sedang diajak kabur oleh DOA sebab rencana mereka telah gagal. Sebenarnya Sin menolak dengan keras karena targetnya belum tercapai. Namun dia mulai berubah pikiran ketika melihat Diamond tiba bersama Crossbones dan palu Greatot. Sin sempat meragukan sikap Diamond. Maka Diamond menegaskan bahwa dirinya kini memang tidak memihak para hero. Dia bahkan menembakkan Hellfire untuk menyerang mereka. Pengkhianatan Diamond ini jelas membuat Avengers sangat terkejut. Sebab Diamond memang dikenal bukan merupakan orang jahat. Mereka pun tidak kuasa mencegah Diamond berpindah bersama musuh dan palu. Kejadian tadi disaksikan pula oleh Doctor Strange dan Valkyrie. Strange mengajak Valkyrie bekerja sama dengan Avengers, tapi Valkyrie ingin tetap beraksi sendirian. Di markas DOA, kepada Diamond, Sin memperlihatkan koleksi kitab sihir yang dikumpulkan oleh kelompok Thule. Diamond kagum melihat naskah kuno di situ. Sin juga menunjukkan sesuatu yang lain pada Diamond. Terungkaplah bahwa DOA telah mengumpulkan lebih banyak anggota, yaitu berbagai macam monster serta pengguna kekuatan sihir. Di Utopia, Valkyrie muncul dari air. Dia berencana merampas palu Kurut namun dihadang oleh Danny Moonstar. Beruntung bagi Valkyrie, Danny bersikap seperti The Thing di gedung Baxter. Dia tidak berusaha melawan Valkyrie. Alasannya adalah karena Danny juga pernah menjadi seorang Valkyrie. Walaupun begitu, Valkyrie dipergoki oleh mutan lainnya, yaitu Emma Frost, yang memiliki sikap berbeda. Emma berusaha membaca pikiran Valkyrie demi mencari tahu lokasi palu-palu yang telah dikumpulkan. Valkyrie masih tidak mau menyerah. Dia mampu melepaskan diri dari kekuatan telepati Emma, lalu berlanjut menggunakan palu Kurut untuk memukul Emma, yang melindungi diri dengan berubah menjadi wujud berlian. Setelah itu, Valkyrie segera menaiki Aragorn. Lagi-lagi dia dihadang oleh mutan. Kali ini Storm yang bertugas menghentikannya. Meskipun begitu, ujung-ujungnya Storm gagal. Valkyrie sukses mengalahkan Storm memakai palu Kurut dan meneruskan perjalanan bersama palu tersebut. Di markas DOA, Diamond Hellstrom menunjukkan sesuatu yang didapatkan dari hasil membaca salah satu kitab sihir. Terungkap bahwa Valkyrie memiliki kemampuan untuk mengurung palu-palu The Worthy di dalam jiwanya. Tak hanya itu, pada saat mati, Valkyrie mungkin bisa melenyapkan palu-palu tersebut untuk selamanya. Sin tentu tak mau itu terjadi, maka dia menyuruh Crossbones melakukan tindakan terhadap Valkyrie. Di tempat lainnya, Valkyrie pulang menemui Thor. Di luar dugaannya, di situ ada pula Kapten Amerika beserta Doctor Strange. Strange sudah berpikiran bahwa Valkyrie hendak mengorbankan diri demi menyingkirkan palu The Worthy. Strange tentu berusaha membujuknya agar berubah pikiran, tapi Valkyrie masih memegang teguh pendiriannya. Di tengah diskusi ini, Valkyrie menyadari sesuatu yang menakutkan. Apabila Kapten Amerika dan Strange mampu melacak tempat rahasianya, berarti orang jahat juga bisa. Benar saja, sebelumnya ketika Valkyrie berangkat dari Transylvania, sebenarnya DOA secara diam-diam memasang seekor laba-laba pelacak padanya. Dengan demikian, musuh juga mengetahui lokasi rahasia Valkyrie. Kini ketika Valkyrie dan para hero sedang berdiskusi, DOA bersama Crossbones dan Diamond Hellstrom datang ke sana. Mereka menangkap Aragorn dan meledakkan tempat tinggal Valkyrie. Setelah itu, mereka bergerak mendekat demi merampas palu-palu yang ditaruh di sana. Serangan tadi membuat Thor sang kurcaci tewas, sedangkan Kapten Amerika dan Doctor Strange selamat. Namun mereka berdua terluka, sehingga terpaksa berpindah melalui teleportasi. Kini dengan bersenjatakan pedang dan tameng Kapten Amerika,
Valkyrie harus berjuang sendirian menghadapi DOA. Walaupun dikeroyok, Valkyrie sama sekali tidak gentar. Dia mampu membunuh beberapa dari mereka sebelum akhirnya menjadi kewalahan. Ujung-ujungnya dia gagal mencegah mereka merebut keempat palu yang telah dia kumpulkan, termasuk palu Null yang sudah utuh lagi. Selain itu, Aragorn juga diculik. Valkyrie hanya bisa merasa sedih sekaligus marah atas kejadian tadi dan kematian Tolor. Saat itu dia menyadari ada seorang anggota DOA yang terluka parah tapi masih hidup. Valkyrie segera memaksanya untuk memberitahukan lokasi markas DOA. Sementara itu, Sin tentu merasa senang berkat didapatkannya semua palu The Worthy. Sekarang dia bisa melaksanakan rencananya. Kedelapan palu tersebut dihubungkan melalui suatu alat dan dijadikan sumber tenaga untuk menyalakan armor besar bernama Final Sleeper. Armor ini sendiri dibuat oleh DOA dengan meniru Destroyer Armor. Seperti Destroyer pula, benda ini harus diisi oleh jiwa seseorang supaya bisa digerakkan. Dan yang sekarang mengisinya adalah jiwa Sin. Ketika proses ini sedang berlangsung, markas DOA diserbu oleh Valkyrie. Berbeda dari sebelumnya, kali ini dia tidak beraksi sendirian, melainkan datang bersama banyak sekali hero lain, termasuk Avengers, New Avengers, Thunderbolts, dan Fantastic Four. DOA tentu tidak tinggal diam, maka terjadilah pertempuran dahsyat di sana. Para hero berjuang menghadapi banyak anggota DOA. Sayang sekali para hero menjadi amat kewalahan ketika Final Sleeper muncul. Armor ini begitu kuat, segala serangan tidak terlalu berpengaruh terhadapnya. Pada akhirnya, Sin memutuskan untuk terbang pergi bersama Daimon Hellstrom dan beberapa anggota DOA. Rupanya Sin ingin memulai penghancuran di tempat yang dihuni banyak orang. Demi mencegah tindakan Sin, Kapten Amerika memerintahkan semua hero yang bisa terbang untuk mengejar rombongan musuh. Valkyrie juga bisa ikut mengejar setelah menemukan Aragorn yang sebelumnya diculik. Sedangkan para hero lainnya bertahan di reruntuhan markas DOA untuk menumpas sisa-sisa perlawanan mereka. Di dalam bangunan markas DOA, Dr. Strange sedang membelenggu anggota DOA yang bernama Wild Pride. Strange mendadak ditodong pistol oleh Crossbones. Secara mengejutkan, Crossbones mengaku justru ingin membantu para hero. Ternyata sebelumnya Sin mengungkapkan puncak rencananya kepada Crossbones, yaitu meluluhlantakkan bumi. Ini di luar perkiraan Crossbones, yang awalnya mengira Final Sleeper hanya akan dipakai untuk mengancam orang-orang. Crossbones memang ingin melakukan tindak kriminal seperti biasa. Dia tidak mau dunia musnah. Kini Crossbones menyerahkan beberapa naskah kuno kepada Dr. Strange dengan harapan agar Sin bisa dihentikan. Di kota Charleston di negara bagian South Carolina, rombongan Sin tiba dan bersiap berbuat kerusakan. Dia dikejar oleh para hero yang langsung saja mengeroyoknya. Hasilnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Final Sleeper terlalu kuat bagi mereka. Bahkan armor ini mengeluarkan serangan yang membuat para makhluk di sekitarnya merasakan ketakutan, sehingga para hero menjadi tidak berdaya. Valkyrie kebal terhadap serangan ini, jadi dia nekat menyerang Final Sleeper sendirian. Malang bagi Valkyrie, kepalanya dicengkram dengan satu tangan oleh Final Sleeper, lalu lehernya dipatahkan. Valkyrie pun meninggal dunia. Arwah Valkyrie masuk ke Valhalla dan berjumpa dengan arwah kekasihnya yang bernama Sigmund. Akan tetapi Valkyrie justru merasa tidak tenang. Dari Charleston, Sin memperluas gelombang rasa takut. Akibatnya, pengaruhnya tersebar ke berbagai tempat. Di markas DOA, para hero dan anggota DOA ikut merasakan efeknya. Orang yang tidak terkena dampak gelombang ini adalah Crossbones yang sedang berjalan sambil membawa tubuh Sin. Sementara itu, Dr. Strange memeriksa naskah kuno yang diberikan oleh Crossbones. Begitu memperoleh cukup informasi, Strange mencari Valkyrie. Setelah menemukan arwah Valkyrie di Valhalla, Strange mengajaknya berjuang kembali. Berkat kehebatan Strange dan tekad Valkyrie yang kuat, akhirnya Valkyrie bisa hidup lagi dan melanjutkan perlawanan terhadap Final Sleeper. Dia juga mengenakan kostum yang berbeda serta ditemani oleh Valkyrior, yaitu para Valkyrie lainnya. Kali ini baku hantam berlangsung berbeda. Valkyrie tahu bahwa Final Sleeper mengandalkan palu The Worthy sebagai sumber kekuatan, maka Valkyrie memotong lengan Final Sleeper yang terhubung dengan kedelapan palu tersebut. Berikutnya, dia merebut palu-palu itu dan memanfaatkannya untuk menghajar Final Sleeper. Serangan Valkyrie membuat gelombang rasa takut terhenti. Dengan demikian, para hero lainnya mampu menyerang DOA dan menyelamatkan warga sipil. Pada akhirnya, Valkyrie sukses mengalahkan Final Sleeper dengan cara menusuk mulutnya memakai pedang. Kekalahan Final Sleeper ini sekaligus membuat jiwa Sin kembali ke tubuh aslinya. Dengan beresnya ancaman, Valkyrie meminta maaf kepada Kapten Amerika karena telah bertindak sendirian.
Pada saat itu Kapten Amerika sendiri sedang tercengang menyaksikan sesuatu, yaitu Valkyrie yang membawa pergi palu-palu The Worthy. Kepada Kapten Amerika, Valkyrie pun memberikan penjelasan. Valkyrie akan berpencar ke beragam tempat tersembunyi di berbagai realm untuk mengamankan palu-palu itu. Demi tugas ini pula, Valkyrie tidak akan pernah kembali lagi. Dalam komik Fear Itself isu 7.2 di Muspelheim, Surtur akhirnya pulang dan berkuasa lagi secara langsung atas para iblis api. Dia tidak bersantai, melainkan segera melakukan sesuatu. Hasilnya terlihat di kemudian hari pada crossover Everything Burns, di mana Surtur berusaha menghancur leburkan 9 dunia dengan cara membakar Yggdrasil. Di reruntuhan Asgard di Broxton, Odin memandikan jenazah putranya sambil merasa sedih. Saking besarnya kesedihan Odin, dia memutuskan berhenti memimpin Asgard. Sebagai pengganti dirinya, Odin memanggil 3 orang dewi, yaitu Gea, Frigga, dan Idun. Gea merupakan ibu kandung Thor. Frigga adalah ibu angkat Thor sekaligus istri Odin. Sedangkan Idun mengurusi apel emas yang memberi keabadian bagi para dewa Nordik. Setelah selesai dibersihkan, jasad Thor ditempatkan ke tumpukan kayu. Odin tidak ikut menyaksikan proses pembakaran. Dia memilih untuk pergi ke dimensi Asgard dengan membawa mayat Kel. Dia juga memindahkan semua Asgardian ke bumi, lalu menutup akses ke dimensi Asgard. Odin memang ingin menjaga kakaknya seorang diri. Proses kremasi Thor dihadiri oleh para Asgardian, para hero, Jane Foster, serta beragam jenis makhluk dari berbagai realm. Sosok yang menyalakan api pada tumpukan kayu adalah Sif. Ketika jenazah Thor mulai terbakar, Gea, Frigga, dan Idun muncul. Para Asgardian langsung saja berlutut memberi hormat kepada 3 pemimpin baru mereka. Pada saat itu tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengagetkan. Dari api, ada satu sosok yang bangkit. Ternyata itu adalah Thanarus, sang dewa petir, yang hidup lagi. Rupanya kematian akibat bertarung melawan Kel tidak berlangsung lama. Para makhluk yang berada di sana tentu merasa sangat bahagia melihat kejadian ini. Para hero Avengers juga menyambut lagi rekan mereka. Kembalinya Thanarus ini jelas dirayakan dengan meriah. Di tengah suasana gembira karena kemunculan Thanarus, ada satu sosok yang justru merasa heran, yaitu Kid Loki. Berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, Loki justru sama sekali tidak tahu menahu Thanarus itu siapa. Dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan semua ini. Sementara itu, di satu tempat misterius, Thor sedang terlelap. Misteri tentang Thanarus ini berlanjut dalam cerita The Mighty Thanarus. Itulah akhir cerita Fear Itself. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Y di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.